tanpa diiringi moral dan etika yang baik ini sangat bahaya. Saya ibaratkan Mas Abu seperti orang megang pisau senjata. Di tangan orang baik dia bermanfaat. Pisau bisa untuk menumis daging, bisa untuk masak jadi koki segala. Tapi kita bayangkan pisau ini di tangan orang yang jahat. Luar biasa bahaya. Sama, hukum itu di tangan orang yang tepat akan sangat baik. Di tangan orang yang salah luar biasa dampaknya. Sekali lagi, itulah bentuk salah satu mekanisme yang dibuat Mahkamah Agung agar bisa mempekerjakan sumber daya manusia yang secara kualitas bisa dipertanggungjawabkan, sehingga outputnya nanti yang berupa putusan itu, output utamanya itu juga bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perennial. Kembali lagi kita bersama-sama di channel Perennial Law Podcast, di mana channel ini adalah channel yang berusaha untuk memberikan berbagai macam edukasi, pencerahan, dan inspirasi tentang hukum, dan kita berupaya untuk mendatangkan narasumber-narasumber yang sangat hebat yang tentunya bisa menginspirasi kita semua. Nah, tidak kalah hebatnya dari tamu-tamu kita sebelumnya, hari ini kita kedatangan tamu yang mungkin sekarang ini perlu kita banyak mendapatkan informasi tentang apa yang menjadi aktivitas keseharian beliau ya. Saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Elik Murtopo SH.MH. Terima kasih Pak atas kehadiran Bapak, ingin berbagi bersama dengan kita, berupaya untuk memberikan edukasi, pencerahan kepada generasi muda kita, khususnya generasi-generasi yang ingin memahami tentang bagaimana dinamika perkembangan tentang hukum di negara kita. Beliau adalah hakim. Ya, dulu saya ini bercita-cita sebagai seorang hakim. Tapi ternyata ya takdir sudah menentukan yang lain. Karena memang kita melihat hakim itu adalah merupakan sebuah profesi yang sangat mulia, yang mungkin banyak diidam-idamkan oleh orang, dan mungkin banyak juga memberikan manfaat kepada orang banyak. Dan banyak orang sangat tergantung terhadap bagaimana hasil kerja-kerja dari hakim. Keseharian beliau adalah sebagai hakim ad hoc Tipikor Pontianak. Sedikit tentang beliau. Beliau ini asli dari Lampung, Pak ya. Lampung Selatan. Kemudian dengan berbagai macam pekerjaan yang telah beliau lewati sebagai PNS di lingkup pemerintahan daerah, kemudian mendapat panggilan untuk pada akhirnya menjadi hakim ad hoc, ikut berkontribusi terhadap bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Nah, para pemirsa, kita ini mungkin dalam mungkin bukan cuma 1 bulan 2 bulan yang lalu, kalau kita bicara korupsi ini selalu menjadi isu yang menarik untuk diperdebatkan dan mungkin untuk diperbincangkan. Betul sekali, Mas. Bukan hanya orang yang paham hukum, Pak, termasuk juga orang yang tidak paham hukum. Mereka sangat senang membahas soal tindak pidana korupsi ini. Makanya dengan kedatangan beliau mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita bagaimana berkenaan dengan dinamika perkembangan peradilan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Terima kasih Pak sekali lagi atas kedatangan Bapak. Nah, ini Pak, mungkin Pak banyak orang yang bertanya Pak. Kita coba ingin mengetahui dulu Pak, bagaimana sih sebenarnya kalau orang ini ingin menjadi seorang hakim Pak, khususnya ini yang non karir Pak. Karena kan mungkin banyak di antara para pemirsa ini belum tahu apakah memang untuk menjadi seorang hakim itu memang harus murni dia penerimaan seleksi awal sudah jadi hakim dan sebagainya. Mungkin bisa diterangkan Pak. Silakan Pak. Baik. Terima kasih Mas Abu. Sebelum saya menjelaskan apa yang Mas Abu tanyakan, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum
dan segenap pihak yang terkait bahwa kami keluarga Pengadilan Tinggi Pontianak, kebetulan saya di Pengadilan Tingginya, Sabu, dilibatkan dalam proses kegiatan di Fakultas Hukum. Ya, mudah-mudahan keterlibatan kami itu bisa membawa manfaat buat kita semua, khususnya pada segenap sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura. Kembali ke pertanyaan Mas Abu, gimana sih ceritanya? Atau bagaimana sih caranya? Kami. Jadi kalau bicara hakim di luar hakim karir, Mas Abu, ada beberapa ruang yang bisa dimasukin oleh mereka yang punya latar belakang pengalaman di bidang hukum. Sekali lagi bukan sarjana hukum, tidak harus sarjana hukum. Tidak harus. Hukum. Yang memiliki pengalaman di bidang hukum, memenuhi persyaratan tertentu, kemudian lolos seleksi. Misalnya hakim ad hoc ada hakim ad hoc tipikor, hakim ad hoc hubungan industrial, dan hakim ad hoc perikanan. Nah ini rekrutmennya terbuka untuk siapapun yang memenuhi kualifikasi. Sekali lagi tidak harus sarjana hukum. Tapi dia punya pengalaman yang berkaitan dengan hukum. Betul. Dalam pengertian yang luas. Seperti saya itu untuk bisa melamar menjadi hakim ad hoc tipikor memiliki pengalaman bidang hukum minimal 15 tahun. Kemudian usia minimal 40 tahun. Jadi itu persyaratan mutlaknya di situ. Usia minimal 40, pengalaman di bidang hukum itu 15 tahun. Nah, kalau dua syarat ini terpenuhi, silakan saja melamar. Ada proses-proses yang harus dilalui. Tapi kalau misalnya kita bicarakan, tadi Bapak udah menyampaikan bahwa hakim ad hoc itu ada hakim tindak pidana korupsi. Betul. Ada yang berkaitan dengan perikanan. Iya, belakangan ada hakim ad hoc HAM. Dan ada hubungan industrial. Hubungan industrial. Iya. Apakah mereka pengalamannya itu berkaitan dengan tadi macam-macam kualifikasi tadi? Betul. Kalau tipikor berarti memang dia punya pengalaman di bidang tindak pidana korupsi, ataukah memang umum saja dia sudah bergerak di bidang hukum itu aja? Pengalamannya tidak dispesifikan. Dia umum saja, general saja. Pengalaman di bidang hukum. Namun demikian kan menjadi pertimbangan kalau saya melamar, saya nggak punya kualifikasi di bidang hukum perikanan nih. Kalau ada istilah hukum perikanan, tentu saya tidak akan memaksakan diri ke situ. Gitu. Tapi secara umum, secara normatif tidak dipersyaratkan itu. Yang penting punya pengalaman di bidang hukum. Baik. Nah, jadi itu pemirsa. Jadi yang merasa punya kegiatan rutinitas keseharian yang berkaitan dengan hukum, meskipun bukan sarjana hukum, itu ada potensi untuk bisa mendaftar. Betul Mas Abu. Tapi belum tentu lulus, Pak, ya. Belum tentu lulus. Ada proses tahapan yang harus dilalui. Dan lumayan panjang. Iya, namanya memang menduduki satu jabatan yang mulia memang butuh proses. Ya. Saya kira proses itu juga bagian dari bagaimana Mahkamah Agung hari ini menerapkan mekanisme rekrutmennya yang cukup ketat. Sehingga harapannya Mahkamah Agung, tenaga yang bekerja di Mahkamah Agung itu tenaga-tenaga yang profesional di bidangnya, sekaligus memiliki integritas tinggi, Mas Abu. Karena seperti saya, proses seleksi di tipikor itu ada proses assessment, yang dalam assessment itu bahkan penilaian terhadap kepribadian itu penting, sangat penting bahkan. 2 hari tahap terakhir itu kami assessment itu. Jadi nggak melulu harus teknis hukumnya saja, tapi juga kepribadian kita. Sekali lagi, itulah bentuk salah satu mekanisme yang dibuat Mahkamah Agung agar bisa mempekerjakan sumber daya manusia yang secara kualitas bisa dipertanggungjawabkan, sehingga outputnya nanti yang berupa putusan itu, output utamanya itu juga bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu, Mas Abu. Jadi ini mungkin para pemirsa menjadi sebuah tantangan juga bagi para hakim ad hoc, ya, karena kalau kita lihat persyaratan itu punya paling tidak pengalaman minimal 15 tahun yang berkaitan dengan hukum. Tapi tidak serta-merta itu menjamin ketika pengalaman itu dipakai untuk duduk di hakim itu kan otomatis ada perbedaan. Ya, apalagi kalau kita bicara soal hakim ini kelihatannya. Ini kan hakim ini ruang lingkupnya sangat sempit, ya, kalau kita lihat pergerakan sosialnya bahkan mungkin sampai dibatasi. Betul. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ini
mungkin inilah jabatan yang paling dicari oleh banyak orang, tapi ketika orang duduk di situ, banyak orang yang merasa wah, justru hidupnya berubah setelah ini ya. Betul. Kok sempit betul dunia ini. Dibuat sempit. Dibuat sempit ya. Dibatasi ruang gerak. Betul. Ya, nah kita akan coba mendengarkan bagaimana ini mengantisipasi perubahan ini dari supaya ini para generasi kita ini punya persiapan ketika mereka ini ingin menjadi hakim, pada akhirnya mereka harus siap dengan perubahan-perubahan yang ada. Apalagi Bapak ini punya pengalaman langsung dulu sebagai seorang PNS di lingkup pemerintah kota yang bebas, mungkin pergaulannya kemana-mana, jaringannya kemana-mana. Setelah jadi hakim, wah, membatasi ruang gerak. Tiba-tiba harus ini diubah caranya ini. Gimana nih Pak tantangannya nih? Iya, yang pertama kita bicara hakim karir dulu ya. Iya. Artinya memang dia terakhir tes jadi hakim. Iya. Bukan dari kalangan yang profesional tadi. Iya. Nah, untuk yang dari begitu fresh graduate misalnya, iya, mau melamar jadi hakim, ya kemampuan teknis hukum harus dimiliki tentu. Pengalaman tes terakhir kemarin itu kemampuan bahasa Inggris, ada proses interview, kemudian ya sering-sering latihan TPA lah, tes potensi akademik segala macam itu. Karena ada SKD, ada SKB, ada proses wawancara. Kemudian yang tidak kalah penting dari hari ini harus dipersiapkan anak-anak fakultas hukum, tentu juga menjaga integritas. Integritas. Betul. Nah kemudian kita bicara hakim dari non karir, hakim ad hoc dalam hal ini. Ini juga tidak bisa. Hari ini kita mungkin saya nggak pernah cita-cita Mas Abu untuk jadi hakim, tidak pernah. Tidak terbayang sedikit pun. Tidak terbayang sama sekali. Tiba-tiba saja ngalir saja. Tuhan atur seperti itu. Namun ada hal yang selain secara normatif dipersyaratkan, 15 tahun di pengalaman hukum, kemudian usia 40 tahun minimal, kemudian gelar sarjana yang tidak harus hukum tadi. Ada satu hal yang tidak sadari itu saya lakukan dan ternyata bermanfaat. Saya sudah bekerja di pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan itu sebelum masuk jadi hakim ad hoc itu 16 tahun. 16 saya PNS Desember 2002. Selama saya 16 tahun bekerja itu, saya berusaha bekerja sebaik versi saya. Iya, sebaik versi saya yang belum tentu baik, Mas. Betul. Nah, perjalanan ini saya konsisten lakukan. Saya mencoba menjadi ASN PNS yang dalam hati saya bahwa saya dibayar oleh rakyat, digaji oleh uang rakyat, maka saya harus layan dengan baik. Saya sekali lagi, saya sebelum tidak ada gambaran mau melamar jadi hakim, tapi rupanya tracking itu, ketika saya melamar hakim itu di tracking, perjalanan karir itu di tracking, dan ini menjadi bahan pertimbangan penting saya lihat untuk apakah pada akhirnya setelah melalui berbagai tahapan itu kita nyatakan lulus atau tidak lulus. Artinya apa? Saya katakan apa yang harus dipersiapkan selain teknis hukum baik material maupun formilnya, menjaga integritas, menjaga perilaku dalam keseharian kita, itu menjadi hal yang mutlak diperlukan untuk menjadi seorang hakim, khususnya hakim ad hoc tipikor. Yaitu ada fase, Mas Abu, 3 kali tes dari tahap kedua ke tahap ketiga. Itu ada fase jeda, disitulah pihak panitia melakukan tracking yang kita tidak tahu kemana rekam jejaknya itu kita tidak, bagaimana mereka men-tracking kita tidak, latar belakang kita yang sebenarnya. Betul, tapi itu terjadi, betul terjadi. Saya lagi tidak hanya kemampuan teknis hukum, tapi rekam jejak juga. Dan itu kan memang seharusnya seperti itu hidup. Jadi manusia baik punya kepentingan ataupun tidak punya kepentingan, kan harusnya seperti itu saja. Betul. Nah, itu Mas Abu. Ini pembelajaran bagi kita semua ini bahwa ternyata di atas pengetahuan hukum itu ada hal yang lebih penting. Betul sekali. Yaitu adalah berkenaan dengan integritas, akhlak, moral, etika. Betul. Itu di atas. Iya. Kalau kita bicara hukum, ya ada bahasa yang sering diungkapkan oleh para ahli hukum sekarang itu, hukum itu kan sebenarnya selalu duduk di tempat di mana nyatanya kejadian itu terjadi, dan itu akan selalu berposisi sebagai pihak yang sangat objektif. Tapi yang menjadi problem itu adalah orang yang melihat hukum itu, dia mampu menginterpretasikan sesuai dengan kehendaknya masing-masing. Betul. Iya. Makanya kalau tidak ada etika moral, hukum bisa dibawa kemana saja. Betul. Dan itu justru menjadi bahaya bagi orang yang tidak memegang teguh etika moral. Orang yang punya kemampuan teknis hukum bagus
tanpa diiringi moral dan etika yang baik ini sangat bahaya. Saya ibaratkan Mas Abu seperti orang megang pisau senjata. Di tangan orang baik dia bermanfaat. Pisau bisa untuk menumis daging, bisa untuk masak jadi koki segala. Tapi kita bayangkan pisau ini di tangan orang yang jahat. Luar biasa bahaya. Sama, hukum itu di tangan orang yang tepat akan sangat baik. Di tangan orang yang salah luar biasa dampaknya. Itu Mas Abu. Ini luar biasa. Ini baru awal ini kita. Nah, lantas kita melihat ini, Pak. Kita coba melihat bagaimana perkembangan kehidupan kita saat ini berkaitan dengan sistem peradilan kita. Mungkin karena Bapak tadi adalah berangkatnya murni sebagai seorang SN yang mungkin perspektif cara kerjanya itu adalah pelayanan. Nah, begitu masuk dalam bingkai dunia sistem peradilan atau penegakan hukum, gimana Bapak melihat saat ini perkembangan hukum sistem peradilan kita khususnya saat ini yang terjadi di Indonesia, Pak? Kalau berkaitan dengan jenis pekerjaan, Mas Abu, integritas itu adalah nilai yang sangat universal. Yang saya rasa artinya ketika kita memiliki integritas itu harus diterapkan tidak sebagai ASN, tidak sebagai hakim. Itu akan relevan dimanapun. Termasuk pengusaha, pedagang. Karena tidak ada profesi yang tidak bisa menyimpang. Semua pedagang bisa bohong timbangan. Petani bisa, ya mohon maaf. Semua ada peluang untuk menyimpang. Itu kalau bicara integritas. Artinya bagaimana dulu dan sekarang sama, integritas harus adab, etika, moral itu harus ditempatkan lebih tinggi daripada ilmu. Nah, bagaimana sistem peradilan kita terkait itu? Mahkamah Agung hari ini, kalau kita bicara sistem peradilan karena saya di bidang pidana, Mas Abu, kita bicara sistem peradilan pidana, SPP, sistem peradilan pidana, criminal justice system. Kalau kita sedikit mereview ke belakang, dulu ada dualisme atau bahkan lebih dari 2 pengaturan di hukum acara di sistem peradilan pidana. Ada IR, ada Reglement of Structured Ordering, yang ada pembedaan juga satu untuk pribumi, satu untuk Eropa. Kemudian jadi HIR yang mengatur bagaimana kita beracara menegakkan sistem peradilan pidana. Yang pada akhirnya kemudian setelah Indonesia merdeka, HIR masih berlaku. Baru 1981, 31 Desember muncullah KUHP. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981. Itulah dasar hukum dalam sistem peradilan pidana kita. Dalam perjalanannya 81 kemari juga mengalami dinamika yang luar biasa sampai di titik ini. Seiring perkembangan pidana materialnya juga luar biasa berkembang, mau tidak mau juga seharusnya pidana formilnya harus mengikuti. Maka hari ini kalau kita bicara sistem peradilan pidana kita, ada banyak kemudian sistem peradilan yang tidak hanya diatur di KUHP saja. Ada dia tersebar di dalam peradilan-peradilan khusus, peradilan tipikor misalnya, ada perluasan alat bukti dan seterusnya. Yang kemudian juga tidak kalah penting hari ini, bagaimana perkembangan informasi dan teknologi itu memaksa kita untuk menyesuaikan. Mahkamah Agung hari ini dalam sistem peradilan pidana selalu berusaha membangun sistem peradilan yang modern. Jadi sudah, sekali lagi, visi Mahkamah Agung itu terwujudnya badan peradilan yang agung. Nah, untuk mewujudkan ini, suka tidak suka hari ini, maka Mahkamah Agung melalui institusi di bawahnya, kami Pengadilan Tinggi, kemudian Pengadilan Negeri, membangun sistem peradilan yang menyesuaikan juga dengan perkembangan informasi dan teknologi komunikasi. Hari ini Mahkamah Agung, kalau Mas Abu lihat misalnya dalam rangka terjamnya putusan yang memberi keadilan, itu harus ada transparansi. Bagaimana sekarang masyarakat mudah mengakses putusan, ada direktori putusan. Bagaimana masyarakat mudah memantau jalannya satu perkara melalui SIPP. Orang tidak harus datang, tapi bisa dipantau. Bisa dipantau. Itu bagian dari bagaimana Mahkamah Agung, kami semua melalui Pengadilan Tinggi dan Pengadilan membangun satu sistem yang menjamin transparansi. Karena transparansi itu syarat mutlak supaya kami tidak ada keberpihakan. Syarat mutlak bagi adanya mahkota kami itu putusan yang bisa memberikan keadilan. Tidak bisa keadilan kalau kita nggak transparan. Tidak bisa kita
memberi putusan yang kualitas baik tanpa ada transparansi. Maka salah satu yang dipakai, yang saat ini terus menerus dibangun oleh Mahkamah Agung, kami semua, pengadilan tinggi, pengadilan dia adalah membangun transparansi dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Hari ini mudah, kalau dulu kita mau cari putusan harus datang nih ke PN, ketemu langsung, mohon maaf, administrasinya, face to face transaksional. Hari ini tidak. Kalau harus datang, ada namanya PTSP, tidak harus ketemu pejabatnya, kita dilayani di depan selesai. Lagi tanpa harus ketemu dengan yang mulianya siapa? Yang mulia. Itu juga accessibility. Kemudian bagaimana PTSP juga memberi ruang bagi kaum yang rentan. Bagaimana kami ini ada tempat duduk karangan disabilitas. Kami mempunyai ruangan ramah anak. Bagaimana untuk busui misalnya kami ada segala macam. Jadi semua dibangun oleh Mahkamah Agung. Terlepas bahwa hari ini tidak ada yang sempurna. Tapi sekali kami punya effort yang luar biasa untuk produk akhir nanti yang putusan itu bisa memberikan keadilan bagi masyarakat, bisa dikontrol, bisa dilihat dengan baik seperti itu, Mas Abu. Jadi kalau kita lihat apa yang dipaparkan oleh Bapak ini berkenaan dengan apa yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung ya, dengan berbagai macam perangkat yang dimilikinya, ini sudah luar biasa ya. Kita bisa mengatakan bahwa ada upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini untuk betul-betul transparan di dalam pelaksanaan peradilan yang ada di lingkup di bawah Mahkamah Agung. Betul, betul. Ya, cuma, oke, nggak apa-apa. Kami kan, mohon cumanya silakan dilanjutkan. Cuma ini, kadang ini kalau kita melihat orang yang berperkara ini di pengadilan, ya namanya juga orang berperkara ya, berhadapan, ya pasti ada yang merasa puas, pasti ada yang merasa tidak puas, bahkan menduga-duga ada terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan oleh masyarakat kita. Tapi faktanya kedengarannya ada. Bagaimana saat ini mengantisipasi persoalan dinamika hal tersebut? Baik Mas Abu, kami juga tidak bisa menutup mata bahwa ada beberapa kasus yang penyimpangan, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh oknum dari yang muncul dari keluarga besar Mahkamah Agung. Itu kami tidak bisa tutup mata. Tapi kasus-kasus itu terus terang menjadi pelajaran buat kami. Bagaimana kami mengantisipasi seperti itu. Nah, hari ini kalau Mas ke pengadilan misalnya, itu akses ketemu langsung itu betul-betul ketat. Makanya pelayanan kami hanya ada satu pintu di depan, itu salah satu. Kemudian tadi pemanfaatan teknologi, bagaimana transaksi tidak harus face to face. Orang mohon keterangan, ada aplikasi Era Terang. Kemudian ada pelanggaran, ada aplikasi Siwas namanya. Silakan laporkan saja, tapi tentu jangan dengan identitas yang jelas. Kami tidak akan proses kalau hanya semacam surat kaleng. Itu semua untuk kontrol, untuk menjamin, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap produk kami yang berupa putusan itu. Kemudian pengawasan itu diperketat. Pengawasan ada internal, eksternal. Kami di internal ada Bawas. Kemudian eksternal ada KAI. Bawas itu pengawasan internal kami. Dan dilakukan berarti hakim juga. Dilakukan pada hakim dan seluruh aparat dalam lingkungan, seluruh karyawan dalam lingkungan Mahkamah Agung. Itu menyeluruh. Ada KAI. Kemudian pembinaan. Jadi tiap tahun kami ada pembinaan. Setiap bulan. Dari pimpinan tertinggi itu kami selalu diingatkan tentang jaga integritas. Jangan sampai ada konflik kepentingan. Jaga imparsialitas. Keberpihakan harus tidak boleh terjadi. Iya, artinya tidak kurang-kurang kami mengingatkan itu semua. Kemudian pimpinan kami sendiri di sini, setiap kali pembinaan selalu diingatkan itu. Baru 3 hari yang lalu Ketua Kamar Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial mengingatkan itu. Awas konflik interest, awas konflik interest. Jadi itu selalu disampaikan bahwa hari ini masih ada, ya kami tidak bisa menolak itu. Tapi sekali lagi itu kasus terakhir misalnya yang agak sedikit besar itu kemudian menjadi bahan pembenahan buat kami. Evaluasi buat kami untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih baik. Dan ini terus kesinambungan kita bangun badan peradilan ini supaya tadi visi kita terwujudnya badan peradilan agung. Ini yang kita Court Excellence akan kita kejar sampai kapanpun. Hari ini pencanangan BBK, wilayah bebas korupsi. Alhamdulillah tahun ini Pengadilan Tinggi Pontianak dapat bisa meraih BBK. Ya, kita tinggal wilayah bebas korupsi. korupsi. Dan ini terus dicanangkan oleh Mahkamah. Kita akan naik step ke arah
BBM mudah-mudahan mampu. Seperti itu. Tapi lagi, bukan sekedar pajangan Pak ya, bukan? Kalau saya melihat hari ini apa yang terjadi hari ini jauh lebih baik sebenarnya. Kalau kita sedikit tarik ke belakang jauh lebih baik. Jauh lebih baik hari ini. Bahwa sekali lagi seorang di luar sana masih seperti itu, sekali lagi kami juga tidak bisa menutup mata. Ya, artinya selalu akan ada pembelajaran untuk melakukan perbaikan. Iya, apalagi kalau bicara keadilan, Mas. Peradilan ini agak sulit karena keadilan itu kan sangat relatif. Dalam sengketa perdata misalnya, ada penggugat, ada tergugat. Ketika kita menangkan tergugat, ini penggugat mau katakan adil bagaimana? Sebaliknya juga demikian. Ini masalah tersendiri. Perspektif hari ini masyarakat juga harus kita diri. Betul. Pengadilan seolah-olah untuk menang kan, bukan untuk mencari kebenaran. Hari ini kan perspektif bersidang itu seolah untuk menang. Kalau perdata misalnya. Nah, dalam penegakan peradilan pidana misalnya, kita hukum berat, nggak adil kata terdakwa. Iya betul. Masyarakat oke. Kita hukum ringan, masyarakat memberi judge. Ini hakim masuk angin nih. Kan repot ya. Itu memang menjadi perdebatan, akan selalu menjadi perdebatan. Tapi yakinlah bahwa kami akan selalu usahakan, karena mahkota kami adalah putusan. Kami akan punya effort yang luar biasa. Bagaimana putusan-putusan kami. Kenapa? Saya misalnya pribadi, dan saya yakin kawan-kawan begitu. Putusan ini nggak hanya kita pertanggungjawabkan secara horizontal kepada para pencari keadilan, tapi kita juga pertanggungjawabkan secara vertikal pada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana kami bisa main-main, Mas Agus? Ngeri. Tak bisa saya main-main. Ini kalau saya merinding mendengar jawaban. Harapannya kita mudah-mudahan semua yang duduk jadi yang mulia ini seperti apa yang Bapak ungkapkan. Menarik ini Pak. Nah kemudian selanjutnya nih Pak, seperti juga tadi yang mungkin sedikit yang mungkin menjadi gambaran saya, ya kita mungkin tidak bisa menutup mata bahwa ada beberapa kejadian yang mungkin bisa mempengaruhi pola pandangan masyarakat terhadap peradilan kita saat ini. Nah, bagaimana saat ini di samping yang Bapak sampaikan tadi, bagaimana bangunan sistem yang dibangun oleh Mahkamah Agung, tentu ya bangunan sistem ini saya yakin dan percaya yang bisa merasakan itu adalah internal Pak. Masyarakat itu tidak melihat bagaimana bangunan perbaikan tadi, ada semacam pembinaan yang dilakukan rutin oleh Mahkamah Agung terhadap para hakim, itu kan tidak dirasakan oleh masyarakat, tidak dilihat secara langsung. Nah, tapi upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Agung atau mungkin lembaga peradilan saat ini yang memang betul-betul bisa dilihat dampaknya dan bisa dilihat nyatanya oleh masyarakat kita terhadap perubahan yang telah dilakukan oleh Mahkamah Agung. Mungkin bisa dijelaskan. Baik, ada beberapa sistem yang dibangun oleh Mahkamah Agung itu yang sebenarnya bisa dilihat oleh dan dirasakan oleh masyarakat. Tadi misalnya kita bicara di dapil putusan, itu jelas bisa dirasakan. Orang nggak harus datang ke pengadilan, dia bisa tinggal download. SIPP, orang tidak harus untuk memantau satu perkara tidak harus datang ke lokasi. Kemudian pelayanan yang depan Mas, saya bilang PTSP ini standar semua seluruh pengadilan di Indonesia punya standar yang sama. Kemudian akses terhadap ketemu langsung yang bisa berpotensi menimbulkan konflik kepentingan itu juga betul-betul layout ruangannya dibangun sedemikian rupa supaya itu tidak terjadi. Seperti itu. Kemudian kami tenaga hakim memang ini juga kurang dirasakan. Bagaimana kami didiklat untuk meningkatkan keterampilan teknis kami juga rutin dilakukan. Memang agak sulit Mas, karena kalau kita bicara bagaimana penegakan hukum, maka kita tidak bisa kerja sendiri. Coba teori Lawrence Friedman. Ada substansi hukum, ada struktur hukum, ada legal hukum, ada culture. Budaya hukum. Nah ini budaya hukum ini yang kadang kita juga ini kami mencoba coba bersih-bersih. Tapi masyarakat masyarakat yang mohon maaf oknum. Ada yang datang. Bagaimana? Dan mohon maaf kebetulan juga imannya lemah nih misalnya. Ini kan tidak bisa kita bangun sendiri. Betul. Kita harus bersama-sama. Oke, kemudian masyarakat bersih, kami bersih. APH yang lain. Misalnya. Atau ya kami yang kotor yang lain. Artinya tidak bisa kita membangun peradilan ini sendiri. Betul. Seluruh elemen harus terlibat. Tadi saya katakan struktur hukum itu kan terkait dengan lembaga-lembaga hukum.
terkait dengan sarpras dan seterusnya. Kan tidak bisa. Dalam sistem hukum tadi ada penyidikan, ada lembaga kepolisian, ada lembaga kejaksaan, ada pemasyarakatan. Satu bagian itu yang mempengaruhi sistem. Namanya sistem terdiri dari subsistem yang saling terkait. Kegagalan dari satu subsistem mempengaruhi kinerja secara keseluruhan. Kultur apalagi saya bilang. Bagaimana kalau persepsi masyarakat hari misal sidang perdata itu orientasinya untuk menang, bukan untuk nyari kebenaran. Apapun akan dilakukan kalau sudah untuk cari menang. Kita harus samakan persepsi. Kultur harus kita sama-sama bangun. Ini lembaga pengadilan, bukan lembaga penghukuman dalam konteks pidana. Bukan lembaga untuk mencari untuk menang. Bukan. Lembaga yang bertugas untuk memberi keadilan bagi para pencari keadilan. Memberi keadilan bagi masyarakat dalam konteks pidana. Bagi pelaku juga bagi korban. Seperti itu. Kita harus sama-sama membangun. Ini kelihatannya tidak mudah ya untuk membangun sistem peradilan yang baik. Tapi yakinlah bahwa Mahkamah Agung, kami punya effort luar biasa. Sekali lagi, kalau bahwa hari ini masih ada masih ada penyimpangan, itu sebenarnya jauh lebih baik hari ini dibandingkan sebelumnya. Dan kami terus berproses untuk meminimalisir resiko itu. Untuk terus berproses, pengawasan sekali lagi diperketat. Bahkan kami di PTSB itu kami dipasang kamera yang dia dipantau langsung dari pusat mas, nggak boleh mati. Itu suatu masalah. Ada dia nemuin siapa, itu akan tinggal kita cari. Itu dipasang yang bisa mengakses bagian pelayanan, bagian ruangan pengadilan. Ini juga perlu kita tanya nih kepada yang mulia ini supaya masyarakat bisa tahu. Jadi dengan melihat channel kita ini banyak pencerahan. Jadi pertanyaannya, apakah tidak boleh orang yang berperkara menemui yang mulia misalnya? Padahal kan kita juga mengenal bahwa hakim itu harus aktif mencari kebenaran yang sebenar-benarnya, termasuk mendapatkan dari berbagai macam informasi dari manapun. Gimana ini, Pak? Jadi kami hakim itu diatur secara ketat. Selain memang lahir sudah sebagai silent corps, profesi sunyi, tapi kita juga diatur secara ketat. Dalam konteks tadi hakim, bisa nggak para pihak terkait itu menemui hakim, menemui jangan hakim lah, para keluarga besar pengadilan yang penyelenggara di dalam keluarga besar pengadilan yang punya potensi akan mempengaruhi jalannya perkara atau kasus yang sedang ditangani. Kami salah satu kode etik dan pedoman profesi hakim itu kami harus berperilaku arif dan bijaksana. Di situ mas, kalau mas lihat itu ada di SKKMA tentang KEPPH itu. Salah satu penjabarannya, penerapannya tidak boleh menemui, jangankan menemui. Kita tahu bahwa kita ada sangkut pautnya dengan perkara yang sedang kita bangun, itu sekali itu wajib mengundurkan diri, apalagi menemui. Itu mutlak. Dan pelanggaran terhadap itu maka akan ada kode, ada sanksi administratif yang harus ditanggung. Dan itu tiap bulan Bawas mengeluarkan. Hanya tidak terpublikasi memang. Internal kami selalu menjatuhkan penjatuhan hukuman disiplin dari berat sampai ringan. Selalu ada terus bekerja Bawas. Hanya itu kan tidak kita publikasi. Karena tidak kita publikasi itu terkait termasuk untuk kami saja. Tapi yakin tiap bulan ada yang jadi sanksi. Ada yang penjatuhan sanksi yang agak berat, misalnya non palu. Non palu hakim itu apalagi kalau sudah nggak dikasih palu. Fungsi utamanya megang palu, nggak dikasih palu, itu artinya hukum kan sangat berat. Nah di antaranya mungkin penyebabnya tadi. Dia pegang perkara, dia mungkin ketemu dengan pihak terkait, tidak harus pihaknya langsung, tapi pihak-pihak yang bisa mempengaruhi terhadap perkara yang sedang dipegang. Berarti memang agak berat ini, Pak ya. Berat mas. Di sisi lain juga kadang-kadang kita melihat di dalam proses peradilan itu, mohon maaf mungkin ada perbedaan antara di perkotaan dengan di daerah proses peradilannya. Meskipun dalam hukum acaranya sama, tapi fakta pengungkapan itu berbeda. Kalau kita lihat di kota mungkin cenderung agak lebih maju bagaimana mereka ini berproses di persidangan, betul-betul mereka ngotot cara pembuktiannya dan lain sebagainya.
Kalau di daerah itu kadang-kadang kan mereka keterbatasan, sehingga fakta-fakta yang seharusnya dibuka itu kan tidak muncul karena keterbatasan. Nah, di sini kan harus ada semacam kejelian dan keaktifan dari hakim untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya. Di sisi lain tidak boleh menemui para pihak itu. Nah, bagaimana selama ini upaya yang dilakukan oleh hakim supaya mereka betul-betul bisa mengetahui di tengah keterbatasan informasi yang didapatkan di dalam proses persidangan itu? Jadi salah satu yang dilakukan sama aku tadi, diklat bagaimana keterampilan hakim ini terus ditingkatkan. Itu salah satu yang effort yang dilakukan. Kemudian melalui pimpinan di setiap jenjang pengadilan, itu juga kami ada namanya pembinaan teknis. Itu juga kadang mengevaluasi ya. Ini ada kesalahan, ini jangan dilakukan. Kayak kita akan ingatkan. Kemudian memang pada akhirnya bagaimana seorang hakim dalam konteks kita menangani perkara pidana untuk menemukan kebenaran materi dikembalikan memang. Dan itulah kenapa sebuah putusan itu menunjukkan hakim itu memiliki kemahiran nggak sih, memiliki intelektual bagus atau tidak. Itu bisa dilihat memang dari putusan. Artinya memang kembali fungsi utama ada kepada hakim itu sendiri. Dia harus terus mengupgrade kemampuan dirinya. Tidak bisa dia tidak selekas puas sudah kerja, mohon maaf, pindah maaf, kalau sudah menangani perkara saya bisa lihat buku, tidak bisa. Sepuas itu. Pada akhirnya dikembalikan. Nah, tapi secara kelembagaan MA selalu mengupayakan itu terus-menerus melalui diklat. Diklat tipikor, diklat lingkungan hidup, diklat sengketa pemilu. Terus dilengkapi dengan itu. Selain pembinaannya perkembangan terkini, kemudian ada masalah-masalah hukum yang perlu disikapi. Kemudian mengeluarkan kebijakan pedoman penanganan perkara, berbagai perma, sema dan seterusnya. Itu secara kelembagaan Mahkamah Agung terus melakukan itu. Tapi bagaimana kalau tadi sudah bicara teknis, bagaimana kalau terkendala mengungkap kebenaran, itu kembali ke kepeawaan hakim. Dan untuk itu dia harus benar-benar tidak ada proses berhenti untuk belajar. Dia harus terus-menerus belajar. Apalagi hakim baru nih. Suka tidak suka dia harus terus belajar. Belajar pengalaman maupun literatur. Dan tidak boleh ada putusan coba-coba, Pak ya. Tidak bisa. Dan saya katakan putusan hakim sekali udah diketuk, itu dampaknya ini ya. Saya sering istilahkan gini, Mas Abu, hakim ini kan separuh kaki udah masuk neraka. Setelah bagaimana kemudian dia kan ketika dia tidak mengupgrade ilmu, itu salah satu bentuk yang perbuatannya tidak bertanggung jawab terhadap profesinya. Luar biasa ya. Jadi dia main-main nih, satu kaki udah neraka, dua-duanya masuk neraka nih kalau dia main-main terhadap profesinya. Dia tidak profesional, dia tidak jaga integritas, dia tidak terus asah kemampuannya. Ini dia main-main kan begitu. Jadi harus dilakukan. Secara kelembagaan, mohon maaf sekali lagi, MA terus mengupayakan. Jadi terlihat upaya yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung saat ini. Betul. Sekarang kita coba ingin melihat, Pak. Ini dari segi teknis, Pak. Apa sih yang paling berat, yang paling sulit ketika memberikan sebuah putusan? Sekali lagi karena saya concernnya hakim atau tipikor, artinya dia pidana. Hari ini Mas Abu, kalau sampai main ke pengadilan tipikor Pontianak, itu dari Senin sampai Kamis, itu sidang sampai jam 9 malam, jam 10 itu udah sehari-hari begitu. Apa kendala utama adalah keterbatasan SDM. Jumlah SDM itu tidak sebanding dengan jumlah perkara yang ada. Itu kendala utama. Sehingga kadang-kadang memang putusan itu kadang-kadang memang kualitasnya hanya agak tereduksi. Yaitu banyak perkara yang harus selesaikan. Mereka sudah kerja di luar jam kantor dan gak ada intensif untuk lemburan, tidak ada intensif. Dedikasi yang mereka mau melaksanakan itu. Itu yang kadang-kadang juga masyarakat lepas memotret. Betul. Lepas memotret itu. Itu kendala yang paling menonjol kalau menurut saya pribadi begitu. Kemudian sarana prasarana. Kemudian mau tidak mau kita katakan mungkin kesejahteraan. Kemudian tantangan godaan. Tadi makanya kita ini harus bareng-bareng bangun peradilan ini. Kamilah fungsi utama, tapi ayo kita bareng-bareng nih, masyarakat, pihak yang lain. Ayo kita samakan persepsi. Kalau kita sepakat tindak pidana korupsi itu sebagai extraordinary crime, maka kita hadapi bersama-sama nih. Seperti itu. Nggak bisa kami kerja sendiri, ini sistem. Kegagalan satu sistem dari Mas Abu Nawas harus sampaikan mempengaruhi bekerjanya sistem secara keseluruhan. Ayo kita bersama-sama membangun bagaimana
peradilan itu menjadi peradilan yang agung. Bagaimana mahkota peradilan yang berupa putusan itu mampu memberikan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum. 3 unsur itu harus bisa kita berikan melalui putusan-putusan hakim. Nah, ini menjadi tantangan juga kelihatannya, Pak. Ini dengan perkembangan apalagi kalau kita lihat dalam penerapan KUHP yang baru di tahun 2026, Pak ya. Ini kan ada semacam perubahan paradigma di dalam mereka. Dan kalau saya melihat ini yang paling berat tantangan ini hakim. Kenapa? Karena saya melihat ini bagaimana kalau sekarang kan kita bisa melihat hakim itu dalam memberikan sebuah putusan kan ya paling tidak yang apa yang terkandung dalam norma itu kan sudah bisa dilihat. Yang sudah terkodifikasi, sudah jelas konkret terlihat. Nah, ke depan ini itu kan agak susah karena kan harus menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Betul. Bagaimana kalau kita melihat perbuatan melawan hukum secara material dan secara formal dalam arti negatif, dalam arti positif. Ya itu kan ya, itu kan kadang-kadang membingungkan kadang-kadang. Bagaimana hakim ini melewati tantangan seperti ini. Misalnya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengatakan ini sering terjadi. Mungkin dalam beberapa kasus tindak pidana korupsi, tapi ini pandangan umum saja berkenaan. Ada satu bentuk perbuatan yang mungkin kelihatannya secara norma itu melanggar aturan. Tapi ternyata di balik itu terhadap perbuatan yang dilakukannya itu dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan justru masyarakat tidak merasa bahwa itu adalah suatu bentuk perbuatan yang merugikan mereka atau bahkan mungkin secara keseluruhan ini tidak berdampak terhadap kerugian masyarakat luas. Beda kalau kita misalnya ke negara, karena negara kan otomatis hitungan-hitungan ya. Iya. Nah, gimana hakim bisa melihat berkenaan dengan dinamika persoalan tersebut? Iya. Jadi hakim kan tidak boleh menjadi corong undang-undang, sekalipun sistem hukum kita dengan sistem hukum yang ada kontinental tidak bisa. Iya. Karena kepastian hukum kita itu melalui peraturan yang sifatnya tertulis. Namun demikian, kan keadilan itu harus ditempatkan di atas itu. Ya. Itulah gunanya hakim harus menggali rasa keadilan di masyarakat. Tinggal di keberanian ada tidak. Ini ya. Ada keberanian tidak untuk itu. Yang kemudian dia asal nggak intuisinya. Dia mau tadi saya bilang, dia mau nggak upgrade badannya. Ada yang tidak kalah penting, dia mau nggak melibatkan Tuhan dalam setiap proses pengambilan keputusan. Karena itu sesuatu yang luar biasa, Mas. Betul. Dia harus melibatkan Tuhan. Gimana dia wakil Tuhan? Dia nggak bisa otonom dalam konteks-konteks seperti itu. Ya, saya pernah katakan misalnya ketika saya melakukan perkara itu, saya paling nggak butuh waktu seminggu untuk melibatkan Tuhan dalam putusan saya. Ini adil nggak? Angka setelah 4-nya ini hukumannya setimpal atau enggak? Itu berat. Tapi saya berusaha untuk melibatkan yang di atas. Jika kalaupun toh dianggap kurang tepat, kurang adil, tapi saya sudah punya ikhtiar untuk itu. Punya usaha. Intuisi saya banget. Dan membangun intuisi, membangun bagaimana hakim, karena keyakinan hakim kan penting gitu. Keyakinan hakim penting itu kan harus terus diasah kalau menurut saya. Terus belajar, mempelajari perkara secara detail misalnya. Syarat pemidanaan harus ada keyakinan hakim ya. Iya, dengan sistem pembuktian kita yang negatif minimal alat bukti plus keyakinan hakim. Nah, keyakinan kan dibangun dari proses pembuktian itu. Nggak bisa dilepaskan, Mas. Nah, untuk menjaga ini semua, tadi saya bilang bahkan irah-irah putusan itu kan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Artinya mohon maaf memang kan melibatkan yang di atas itu. Setelah semua proses di ikhtiar secara keilmuan itu sudah kita bangun, itu isi keyakinan tadi sudah kita bangun, maka ada akhir dari menurut saya harus melibatkan Tuhan tuh. Iya. Karena nggak tadi bilang putusan produknya hakim itu nggak hanya dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia yang horizontal, dia juga bertanggungjawab kepada secara vertikal pada Tuhan. Kalau dia main-main, tadi saya bilang, kan menjadi tidak benar. Ngeri, membayangkan jadi ngeri, Mas. Betul. Saya ini nggak bisa membayangkan bagaimana hakim ini di dalam memberikan sebuah putusan. Contoh misalnya menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang. Itu kan luar biasa sekali akibatnya. Betul. Jangankan hukuman mati lah misalnya, menghukum orang setahun yang punya anak, yang punya istri dan sebagainya. Betul. Itu luar biasa dampaknya. Itu bebannya tidak ringan loh, Mas Abu. Iya, betul. Ini mohon maaf nih, terdakwa baru usia 40, anak 3. Iya, Kecil-kecil semua.
Itulah kita gimana harus memberi hukuman kurungan badan penjara sekian tahun. Siapa yang ngurus anaknya ini kira-kira? Terbayang Mas. Kalau saya terbayang ketika terbayang, tapi apa boleh buat? Di sisi yang lain ada masyarakat yang harus kita lindungi juga. Ada keadilan yang harus kita berikan kepada masyarakat. Kalau memang saya yakin bahwa dia bersalah, ya dia harus saya jati pidana yang perampasan kemerdekaan. Gitu. Yang penting upaya memang yang sudah kita lakukan. Arah menuju pengadilan putusan itu yang memang harus dilakukan secara ekstra lah menurut saya. Jadi tadi kita udah menyinggung juga ini. Nah, ini juga mungkin belum diketahui juga oleh masyarakat kita. Kalau kita kan mengenal di dalam sistem peradilan pidana kita kan di tingkatan pertama itu di pengadilan negeri, kemudian pengadilan tinggi, kemudian kasasi di Mahkamah Agung. Nah, ternyata di tiap tingkatan ini punya perspektif masing-masing dalam melihat sebuah perkara. Kalau kita lihat di tingkat pertama itu kan iudex faksi. Jadi melihat faktanya. Betul. Kemudian di tingkat pengadilan tinggi sama iudex faksi, pengadilan tingkat kedua maka disebut boleh. Nah, ini kadang-kadang ini ada sedikit hal yang mungkin belum dipahami oleh masyarakat. Objek yang sama tapi bisa memunculkan putusan yang berbeda. Mungkin bisa dikasih tanggapan berkenaan bagaimana sih sebenarnya kedudukan pengadilan negeri dan kaitannya dengan pengadilan tingkat tinggi dan kemungkinan bisa berubah dan lain sebagainya, gimana kira-kira? Khusus pengadilan negeri dan pengadilan tinggi itu iudex faksi 2 bahwa bisa terjadi putusan berbeda PN dan PT sangat mungkin. Itu kan perspektif dan sekali lagi keyakinan. Keyakinan Mas Abu di titik akhir itu keyakinan pengaruhnya sangat besar. Biasanya kalau keyakinan itu terkait stigma yang dijatuhkan dan jenis pidana yang dinyatakan terbukti. Dan tipikor itu selalu jadi perdebatan, misalnya penerapan pasal dan pasal 3. Ini juga masalah perspektif. Masalah perspektif gitu. Dan di situ sebenarnya Mas Abu, tadi saya katakan, dalam pertimbangan hakim itu sebenarnya terbaca. Kalau misalnya dibandingkan misalnya nih, putusan PN menerapkan pasal 2, putusan PT menerapkan pasal 3. Karena memang itu memang bedanya sangat tipis. Tapi dari argumen yang dibangun itu bisa terlihat dari argumen yang dibangun dalam putusan itu, dari fakta yang dibangun, kemudian pertimbangan hukumnya, pertimbangan yuridisnya itu akan ketahuan. Nah, bagi yang membaca secara cermat itu akan tahu alasan dan dia meyakini yang mana nih. Dan dari situ memang tergambar di antara yang tadi kepewaan hakim. Di situ akan terlihat. Mas Abu. Itu juga bagian yang tidak bisa main-main. Putusan pengadilan hari ini milik publik. Ya bisa dieksam masyarakat sekalipun harus bisa mengeksam hari ini, bisa menguji lah istilahnya, mengeksaminasi istilah saya gitu. Jadi bisa saja terjadi tadi sini. Termasuk strafmatnya, berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Itu kaitan dengan banyak pertimbangan. Orang yang kalau saya sendiri misalnya punya latar belakang ASN seperti itu, bagaimana kemudian gaya hidup saya itu mengaruhi cara pandang saya terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Mohon maaf, saya misalnya dari keluarga susah, maka ketika BLT dikorupsi, saya tahu persis, saya dulu sulit makan, uang 100.000 itu berharga Mas Abu. Betul. Itu latar belakang kehidupan hakim itu, saya pribadi merasa, saya nggak tahu ya kan, kalau saya pribadi sangat mempengaruhi cara pandang saya. Nggak jauh beda misalnya tidak pidana asusila pemerkosaan. Misalnya hakimnya perempuan, saya yakin itu akan punya pengaruh. Pengaruh kondisi perjalanan background kehidupan itu akan mempengaruhi bagaimana dia menyikapi sebuah kasus. Saat ini saya katakan ada korupsi bantuan langsung tunai, itu yang khusus untuk warga miskin. Kalau saya seketika memang marah, ada rasa marah, orang miskin menunggu sekali uang 100.000 kok ya dikorup gitu, nggak sampai pada yang berhak. Saya seketika kemudian ada rasa marah, meskipun kayak pertimbang lagi jadi angkanya besar, tidak kepantasannya berapa hukumannya harus dijatuhkan karena angka mempengaruhi. Tapi sudah ada rasa marah dulu Mas Abu untuk tidak binari seperti itu. Nah ini jadi itu sangat personal mungkin gitu. Betul. Jadi memang
goncangan kejiwaan bagi seorang hakim itu dalam memberikan putusan itu sangat luar biasa. Yang saya jalani selama 5 tahun seperti itu, Mas Abu. Ketika pegang perkara itu, ada pertempuran hebat di dalam badan. Ya bukan saya mau menggambarkan kok luar biasa, enggak. Tapi memang ada pertempuran itu, ada pertempuran. Tadi misalnya dihadapkan pada pilihan ada anak-anak yang masih kecil. Hal-hal seperti itu bukan tidak menjadi pikiran. Itu menjadi pikiran, itu menjadi bagian yang saya pikirkan, menjadi bagian yang saya pertimbangkan. Di sisi yang lain ada kepentingan masyarakat yang harus saya lindungi. Di sisi yang lain dari perspektif saya terhadap tindak pidana korupsi seperti ini juga pengaruh sangat besar, Mas. Bagaimana cara saya memandang para pelaku korupsi itu sangat besar pengaruhnya dalam hal saya menjatuhkan vonis itu. Sangat besar, Mas Abu. Kebetulan saya sendiri punya latar belakang kehidupan ekonomi yang benar-benar tidak enak, Mas Abu. Jadi itu juga membentuk pribadi saya yang mungkin di mata saya memang koruptor itu extraordinary crime, kejahatan luar biasa bagi saya. Dia mengkhianati amanah itu. Betul. Orang mencuri hanya satu yang dirugikan, tapi korupsi. Jembatan tidak sesuai spek ambruk. Kalau ambruk ada korban nyawa. Belum lagi dampak ekonomi terhadap misal seperti itu luar biasa dan merusak dari tidak benar korupsi. Seperti itu luas akibatnya yang dimunculkan. Sangat luas. Ini luar biasa, pemirsa, ini banyak hal yang disampaikan oleh beliau ini. Nah, ini kemudian selanjutnya ini, Pak. Ini berkenaan dengan perkembangan hukum juga. Kita ini dalam sistem peradilan pidana dengan penerapan restoratif justice. Nah, bagaimana hakim melihat penerapan restoratif justice ini? Apakah juga mungkin bisa diterapkan di dalam proses peradilan di Ini selalu menjadi hal yang menarik ketika apakah tindak pidana korupsi itu bisa diselesaikan dengan sistem restoratif justice. Ketika yang dirugikan sudah diselesaikan semua. Ini selalu menjadi hal yang menarik, Mas. Jaksa Agung pernah melemparkan wacana misalnya angka di bawah 50 bisa di RJ justice misalnya seperti itu. Sampai hari ini tidak pidana korupsi berdasarkan norma-norma yang ada belum bisa diselesaikan dengan secara restoratif justice sampai hari ini. Kami ada SK Badilu, SK Dirjen Badan Peradilan Umum nomor 1691 tahun 2020 tentang pedoman penanganan restoratif justice. Itu hanya tidak pidana ringan seperti pencurian ringan, penggelapan ringan dan seterusnya. Sekali lagi tidak pidana korupsi belum penyelesaiannya sampai hari ini belum bisa dilakukan secara restoratif justice. Tapi bahwa Mahkamah Agung mendorong itu bagaimana restoratif justice ini proses penyelesaian melibatkan korban, kemudian pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku dan pihak terkait dengan target utama bukan untuk pembalasan tapi pemulihan. Itu tentu satu hal yang harus terus didorong, terutama untuk tindak pidana yang sudah disebutkan. Tapi memang untuk korupsi belum ada jalan kelihatan. Belum ada jalan. Hari ini Mahkamah Agung sudah ada pokja untuk menggodok itu karena hari ini baru berbentuk. Ada beberapa perma yang sifatnya menyelesaikan dengan restoratif justice. Ada Perma nomor 4 2014 misalnya tentang diversi anak. Kemudian ada Perma nomor 3 2017 tentang perempuan yang berhadapan dengan hukum. Kemudian ada SEMA nomor 4 2010 dan SEMA nomor 3 2011 tentang pecandu narkoba yang bisa dikembalikan ke rehabilitasi sosial atau rehabilitasi pengobatan untuk supaya tidak kecanduan lagi. Itu sebenarnya sudah RG semua. Makanya MA tetap mendorong itu, tetap mengupayakan untuk beberapa tindak pidana ringan, misalnya pencurian kurang dari 2.500.000, pencurian ringan, kemudian bukan pidana berulang. Nggak perlu sampai itu kan terus mendorong untuk dilakukannya restoratif justice. Bahasanya mungkin sederhana, lebih banyak pengeluaran dibanding. Betul, karena memang penegakan hukum tidak boleh mengesampingkan biaya. Betul, luar biasa juga. Seperti itu. Makanya Mahkamah Agung tetap mendorong itu. Tapi kalau bicara korupsi hari ini belum. Untuk tindak pidana korupsi. Atau tidak barangkali. Tadi kan masih pro kontranya masih sama kuat. Kalau saya melihat ada Profesor Seno Aji misalnya setuju dengan beberapa dengan dilakukan secara ketat, termasuk Jaksa Agung misalnya.
menerapkan angka misalnya. Iya, bahkan sekarang kita melihat antara kejaksaan dengan kepolisian, dengan peraturan Kapolri-nya dengan peraturan berkenaan dengan peraturan restoratif justice, standar mereka itu masih berbeda. Betul, itu juga tadi Mas sampaikan. Ada sektor mengatur masing-masing. Iya betul, belum ada penyatuan. Jaksa itu ada Jaksa nomor 15 tahun 2020 kalau nggak salah itu Perja. Itu. Kemudian polisi juga mengatur sendiri restoratif justice. Kami juga begitu. Ya ini tentu juga Mas jadi PR APH itu bagaimana bisa sistem ini dibangun secara terintegrasi. Betul. Kemudian membangun rasa yang sama, feel, semangat yang sama. Karena tanpa feel yang sama nanti ego sektoral juga muncul lagi. Nah ini juga seru ini. Ini saya belum mendapatkan. Bagaimana menurut pengalaman Bapak selama ini? Kan kita ini kan sebenarnya sudah terakumulasi dalam satu sistem peradilan pidana. Berarti memang kita punya tujuan yang sama. Iya. Meskipun kita terbagi-bagi dari subsistem yang berbeda. Iya, betul. Apakah yang tadi Bapak lihat ini tujuan arah yang sama itu sudah muncul di dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana kita? Atau jangan sampai masing-masing ya pengadilan ya sesuai dengan tupoksi pengadilan saja, kejaksaan menuntut aja, penyidik ya terserahlah pada akhirnya setelah di situ. Secara umum subsistem ini bekerja menuju arah yang secara umum. Tapi saya pribadi melihat ini feel. Rasa apa ya, semangat lah ya, persepsi ini yang harus terus dibangun. Harus terus dibangun, Mas. Tapi rasanya sudah secara ada. Sistem, secara kelembagaan khususnya terkait struktur dan fungsi itu sudah menuju ke arah situ. Bahwa ini harus membangun sistem peradilan yang pada akhirnya fungsi utama dari menghasilkan masyarakat terlindungi dari kejahatan, korban kemudian bisa bisa pulih kembali, gitu. Pelaku tidak mengulangi lagi. Pelaku tidak mengulangi. Itu secara umum sudah terjalin. Fungsi sudah berjalan dengan kategorinya sudah sangat baik, sudah berjalan maafnya. Ada diferensiasi fungsi kan di dalam criminal justice system itu. Bagaimana kemudian polisi atau jaksa melaksanakan fungsi penyidikan, bagaimana menjalankan fungsi penuntutan jaksa, kemudian kami menjalankan fungsi mengadili. Ditambah hari ini misalnya MA, saya katakan MA karena saya tidak tahu ini kejaksaan dan kepolisian seperti apa. Kami membangun aplikasi berpadu misalnya, elektronik berkas pidana terpadu. Jadi sekarang ini ada juga internal kan, Mas. Itu kan mengatasi banyak persoalan. Jarak jauh, bagaimana coba Mas bayangkan perkara tindak pidana korupsi mirim berkas perkara, kejadian pelakunya ada di Ketapang, kesini hanya untuk ngirim berkas perkara. Kalau sisi biaya jelas mahal, darat 16 jam misalnya. Nah, dengan berpadu cukup melalui aplikasi. Dan itu kemudian ada lagi SPPTTI, itu pertukaran data antar APH. Ada sistem dibangun itu seperti itu. Jadi tadi pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi komunikasi kami bangun, itu nggak kelihatan di luar. Ya betul. Saya pun baru tahu ternyata ada yang dibangun secara internal antara lembaga penegak hukum itu untuk pertukaran data dan pertukaran data. Itu memudahkan sebenarnya. Memudahkan dan mengintegrasikan sebenarnya. Sistem-sistem ini terintegrasi dalam sistem itu dan bekerja mengatasi banyak tadi saya bilang. Jarak, waktu bisa dipangkas, biaya. Dan tadi komunikasi kan langsung nyambung di situ. Pertukaran data itu kan untuk membantu kesamaan visi, kesamaan misi, kesamaan semangat untuk bagaimana sistem ini mampu menanggulangi kejahatan, menciptakan kepastian hukum untuk ketertiban masyarakat. Sistem dibangun untuk itu. Dan memang sekali lagi ini yang harusnya memang kami pengadilan, kami sering mensosialisasikan karena yang internal ini dan banyak Mas yang internal itu yang dibangun oleh, saya tidak bisa cerita kejaksaan, tapi Mahkamah Agung banyak membangun sistem. Internal, eksternal. Seperti itu. Ini banyak sebenarnya terobosan yang kita tidak ketahui ya. Tapi ya memang kalau orang mau berbuat baik sebaiknya tidak terlalu perlu banyak diketahui. Meskipun tidak juga, Mas. Kalau untuk membangun kepercayaan masyarakat kami kan juga harus kampanyekan itu. Kami harus kampanyekan itu. Sekarang mungkin dulu filosofi orang berbuat baik mungkin agak berbeda dengan sekarang. Harus menyesuaikan kondisi. Dan itu kan tergantung niat saja lah. Kan beda-beda tipis itu antara riak dengan kampanye ngajak kebaikan. Itu kan yang tahu yang bersangkutan itu juga. Betul.
Nah, ini sedikit ini mungkin pencerahan substansi ini, Pak. Oke. Iya, tadi kan bagaimana proses Bapak sudah menjelaskan. Ini berkenaan mungkin edukasi berkenaan dengan pengetahuan hukum nih, karena kebetulan beliau adalah hakim ad hoc tindak pidana korupsi. Kita mau mungkin ada satu mungkin bentuk tindak pidana korupsi yang bisa kita ambil pelajaran pada saat ini. Mudah-mudahan beliau bisa kasih pembelajaran kepada kita. Ya itu tadi yang sempat juga disinggung ini, yang sering banyak mengalami kebingungan penerapan pasal 2 dan pasal 3. Nah bahkan ini menjadi juga persoalan setelah adanya pengujian judicial review terhadap kedudukan 2 pasal ini, khususnya berkenaan dengan kerugian keuangan negaranya, yang awalnya itu dia bisa berbentuk potensial loss, yang setelah ada putusan ada kata dapat tadi. Iya, kata dapat itu dihilangkan kalau menjadi factual loss. Nah, kalau ternyata diterjemahkan potensial loss, itu katanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Itu bukan kepastian. Putusan MK menyatakan itu. Putusan MK menyatakan seperti itu. Nah, implikasinya terlihat ini ada satu bentuk hal yang harus terpenuhi dulu untuk menyatakan perbuatan ini sebagai tindak pidana korupsi. Ya. Khususnya yang terkait kerugian negara. Kerugian karena ada macam-macam tindak pidana korupsi itu. Bahkan juga ada juga potensinya ini permasalahan lembaga mana yang harus menentukan kerugian keuangan. Mohon pencerahannya nih, Pak. Iya. Tentu sekali lagi kita patuh terhadap norma Mahkamah Konstitusi. Artinya kalau itu tindak pidana korupsi yang terkait kerugian negara, maka kerugian negaranya betul-betul actual loss. Betul-betul harus ada kerugian negara itu. Untuk itu jaksa harus membuktikan tentang kerugian itu, angkanya berapa, oleh perbuatan yang mana, itu nanti ada tergambar dalam surat dakwaan. Kemudian pertanyaan, lembaga apa yang berwenang untuk menyatakan kerugian itu atau menghitung? Kalau menghitung semua lembaga bisa. Ya bisa menghitung. Semua lembaga diakui. Tapi kembali ketika proses pembuktian, hakim lah yang punya peran itu, bukan hakim untuk bahwa kerugian negara itu bisa dilakukan sendiri penghitungannya oleh hakim berdasarkan keyakinan hakim. Tapi tentu tadi sudah ada proses di awal sebelum penuntut melimpahkan berkas perkara. Mereka harus clear dulu nih penghitungannya. Tanpa itu kan tidak jelas karena harus dibuktikan nih unsur kerugian negara ini angkanya berapa begitu. Tapi lembaga manapun ini bisa inspektorat. BPK sebenarnya fungsi utama itu. Tapi dalam perkembangannya kan semua lembaga diperbolehkan untuk melakukan itu. Dan dalam praktek itu terjadi. Inspektorat bisa melakukan, BPKP bisa. Bahkan kalau kita bicara audit independen pun bisa melakukan itu, auditor independen. Penghitungan itu bisa melakukan. Tapi yang memastikan bahwa ini adalah kerugian keuangan negara, itu kan kalau kelihatannya di dalam undang-undang, kelihatannya memberikan kewenangan kepada BPK RI ya. Tapi ya itulah tadi dinamika berkenaan dengan ini pembuktiannya mungkin masih banyak dinamika dalam praktik diakui semua itu, Mas. Mendeklar saja, yang mendeklar BPK itu punya kewenangan. Mendeklar kerugiannya dan keyakinan hakim tadi. Itulah pentingnya proses pembuktian itu, Mas, dalam tindak pidana korupsi. Jadi hakim tidak tergantung siapa yang mengauditnya. Betul. Pada akhirnya hakim akan membangun keyakinan sendiri dari proses pembuktian, proses persidangan itu. Dia bisa merubah angka, dia bisa menyatakan ternyata hitungannya tidak tepat misalnya. Kalau itu memang hakim dari proses, tapi pertimbangan hakim sekali lagi itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat bukti yang diajukan persidangan dan keyakinan hakim dibangun dari situ. Dia nggak bisa kemudian membangun. Itulah sekali lagi, Mas, putusan itu memang kalau bagi awam jangan lihat selamatnya aja dong. Mau ini komentar hanya lihat putusannya, waduh cuma 1 tahun. Baca dong pertimbangan hakimnya, baca, lihat dong fakta-fakta yang cuma kadang-kadang orang cuma lihat ujungnya. Itu saya sarankan kalau masyarakat kalau baca putusan jangan itu dibacalah secara keseluruhan. Itu kalau bisa tahu argumennya di mana. Inilah luar biasanya kalau kita mengundang sosok yang memang punya pengalaman di bidang itu, dan kita bersyukur kan selama ini yang dipahami oleh masyarakat kita kan pendekatan perspektif akademis. Akademisnya seperti itu normanya. Tapi kita tidak melihat dari sisi penegakan hukum dan aturannya yang lainnya dan lain sebagainya. Ternyata ada yang seperti ini tadi, bahwa hakim itu punya kewenangan untuk menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan itu luar biasa. Itu adalah bahagian dari yang
bagaimana keadilan itu yang betul-betul dirasakan. Ya. Tadi pasal 2 pasal 3 Mas, itu ya, juga sering menimbulkan disparitas. Iya, disparitas putusan. Oleh karena itu kemudian Mahkamah Agung menerbitkan Perma nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3. Oh, ada khusus ya? Ada, tapi untuk pedoman pemidanaannya saja. Tentang bagaimana seorang hakim mengkualifikasikan ini perbuatan memenuhi ketentuan pasal 2 atau pasal 3 itu ya terserah dari merdeka. Ya. Itulah bagusnya ya. Menurut saya bagus. Artinya dalam konteks melihat satu kasus, hakim itu betul-betul sebagai posisi yang merdeka. Bahkan Perma nomor 1 sendiri itu tidak kemudian menjadi dia hanya pedoman saja, gitu. Tidak kemudian mengikat, karena di situ kan pedoman pemidanaan. Itu dikasih range bisa Nah, makanya kalau di Perma itu nilai menjadi penting untuk menentukan untuk menentukan berat ringannya pidana nanti. Nilai, ada kategori, kemudian dampak, kemudian peran pelaku, seperti itu menjadi indikator untuk menentukan nanti pidananya seperti apa. Hanya menjadi pedoman. Sekali lagi, itu tidak dimasukkan untuk mengurangi kemerdekaan hakim dalam proses perkara, memberikan putusan terhadap perkara yang sedang ditanya. Sama sekali tidak untuk mereduksi kemerdekaan. Karena kemerdekaan hakim itu bukan privilege, bukan hak istimewa, bukan. Itu inherent right. Itu hak yang melekat di dalam diri. Iya, melekat. Mas nggak bisa itu kalau privilege masih bisa ditarik. Nggak bisa dibuat istimewa lah. Tapi itu melekat. Kemerdekaan hakim itu melekat. Oke, baik, terima kasih, sangat luar biasa. Terakhir ini Pak, ya karena waktu juga ini dan saya kira Bapak nanti akan banyak kegiatan. Apa pesan Bapak ini untuk generasi muda kita, khususnya mahasiswa kita atau mungkin masyarakat kita yang punya atensi di bidang hukum? Mungkin yang bercita-cita jadi hakim atau bercita-cita jadi aparat penegak hukum. Mungkin ada pesan-pesan Bapak berdasarkan atas pengalaman yang perlu mereka persiapkan. Silakan Pak. Terima kasih Mas Abu. Jadi pertama tentu siapapun yang hari ini tertarik menekuni dunia hukum, jadilah bekali dengan ilmu yang cukup. Teknis hukumnya harus betul dikuasai. Nanti yang akan bergelut di area itu, suka tidak suka, kalau orang hukum ya harus menguasai teknis hukum. Yang kedua, kalau berkaca dari seleksi yang lalu juga, kuasai plus keahlian plusnya, keahlian di bidang komputer plus bahasa asing. Yang terakhir di atas segala-gala saya bilang, dari hari ini bangun integritas itu. Dari hari ini kuliahlah yang baik, disiplin, jujur. Dari hari ini hidup sederhana. Dari hari ini tidak bisa itu dilakukan nanti. Tidak, mohon maaf, jangan nyontek, itu bagian dari yang harus dijaga dari hari ini. Kemarin saya hanya sampaikan itu bagian yang harus dibiasakan dari hari ini. Jangan mengharapkan jujur kalau saat ini Anda dengan cara yang tidak. Kalau hari ini dan cari nilai saja sudah korup. Apa yang terjadi ketika saudara kerja kan begitu. Ingat, adab di atas ilmu, sopan santun harus dijaga. Ini Indonesia. Etika harus kita tempatkan di atas ilmu. Salah satu kenapa hari ini masih marak tindak pidana khususnya korupsi, karena adab tidak dijaga. Adab apa? Khususnya adab terhadap Tuhan. Tuh, kalau bahasa Prof. Salim, gimana? Orang Tuhan saja tidak ditakuti. Apalagi cuma manusia, apalagi cuma sistem. Ini kan norma. Jadi itu harus hari ini tetap jaga integritas. Dan tidak ada ruginya. Ajaran agama manapun mengharuskan kita sopan. Ajaran agama manapun mengharuskan kita jujur. Ajaran agama manapun mengharuskan kita memiliki moral yang baik. Artinya ketika kita menjaga integritas, memang itu ajaran agama. Bukan karena kita besok mau kerja, bukan. Jadi itu menjadi habit, menjadi keseharian. Sopan itu menjadi keseharian, jujur itu menjadi keseharian, hidup sederhana itu menjadi keseharian. Seperti itu, Mas. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak atas segala ilmu yang disampaikan pada hari ini. Ini mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua, dan hari ini kita optimis dengan proses penegakan hukum yang ada. Kita yakin bahwa akan banyak perbaikan yang dilakukan. Amin. Mudah-mudahan sosok-sosok seperti beliau ini tetap dijaga dan diberi kekuatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dan tentu Mas doakan kami juga secara umum lembaga Mahkamah Agung untuk terus bisa membangun sistem peradilan agung yang modern dengan menghasilkan putusan-putusan yang mampu memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kami juga tolong disupport kami juga. Kalau ada salah dikoreksi, kritik dan saran ada mekanisme, ada siwas. Tentu kita saling
bergandengan tangan. Betul. Sebagai sebuah sistem tadi untuk bersama-sama membangun. Tidak bisa kita cuma mengandalkan Mahkamah Agung saja. Bisa. Yang lainnya hancur-hancur. Betul. Termasuk kita sendiri. Kita sendiri kan harus, kita nggak bisa berharap memperbaiki orang kita nggak memperbaiki. Betul. Mulai dari kita. Mulai dari diri kita. Kalau kita nggak mau korupsi ya jangan kita ikut terlibat di dalamnya. Betul. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan berbagi dengan kita semua. Mudah-mudahan kita diberi umur yang panjang. Amin. Bisa bertemu lagi di lain waktu. Amin. Dengan berbagai macam tema yang lainnya. Saya kira saya tidak memberikan kesimpulan karena saya yakin apa yang disampaikan oleh beliau ini semua berisi semua. Jangan ada yang tinggalkan. Terima kasih. Saya mengakhiri edisi kita pada hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perennial. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.